Apabila hasil swab atau PCR dari spesimen terbaru dinyatakan negatif, maka pasien tersebut bisa dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Tetapi apabila hasilnya masih positif, maka perawatan isolasi masih akan dilanjutkan. Terhadap keluarga pasien sebanyak 4 orang dan petugas yang merawat yaitu 8 orang, tenaga medis dan 1 dokter telah dilakukan rapid test dengan hasil sama semua yaitu negatif. Selanjutnya pada kesempatan ini saya sampaikan pula bahwa penanganan COVID-19 ini pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan beberapa strategi, diantaranya pertama melakukan pencegahan penyebaran penularan COVID-19 melalui upaya preventif dan telah dilakukan secara masif sampai ke pelosok desa. Kedua, meningkatkan sistem keamanan tubuh melalui upaya promotif seperti himbauan untuk olahraga teratur, berjemur, mengkonsumsi asupan yang bergizi, dan minum vitamin serta istirahat yang cukup agar tidak stres. Ketiga, meningkatkan kapasitas sistem kesehatan seperti kesiapan tenaga medis, sarana, ruang perawatan, dan penguatan sistem seperti deteksi dini COVID-19 melalui petugas di lapangan. Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan produksi pangan seperti mengawal produksi dan distribusi kebutuhan pokok. Kelima, memperkuat jaringan pengaman sosial seperti bantuan langsung kepada masyarakat. Untuk melaksanakan kelima strategi tersebut, pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan refocusing anggaran atau efisiensi dari seluruh OPD sehingga berhasil mengalokasikan anggaran sebesar 65,2 miliar rupiah. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Bangkalan agar tetap tenang, terus meningkatkan kewaspadaan, patuhi dan ikuti apa yang telah menjadi anjuran pemerintah, serta terus meningkatkan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah Covid ini segera berakhir, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, ada penanganan khusus di titik yang ditemukan positif corona di Belega khususnya. Mungkin orang-orang yang pernah berhubungan dengan. Ya, tadi yang telah saya sampaikan terhadap keluarga pasien sebanyak 4 orang ini telah kita lakukan rapid test dan hasilnya negatif. Namun perkembangannya tetap kita pantau terus, terutama pasien tersebut. Pak Bupati, terkait pasien yang di Klampes yang meminta dokter itu bagaimana hasilnya Pak? Ini masih menunggu hasil swab atau PCR-nya nanti. Setelah itu kami umumkan kembali. Tentunya dalam hal ini harus melalui pemerintah pusat dan provinsi yang memberitakan dulu melalui website tersebut, lalu kami konfirmasi seperti hari ini. Anggaran yang Pak tadi 60 yang disisihkan efisiensi dari UPD 65,2 M itu di dalamnya include 50,9 yang disahkan DPR kemarin. Iya, betul. Kalau untuk 4 anggota keluarga dan 8 tenaga medis tadi itu mereka isolasi atau bagaimana hari ini Pak? Iya, isolasi selama mandiri sambil menunggu perkembangan. Di rumah masing-masing berarti Pak? Iya. Pak Bupati, kita kan tahu bahwa ini kan pemudik dari Jakarta. Ada langkah strategis enggak agar para pemudik betul-betul steril gitu Pak? Sebetulnya ini sudah disampaikan beberapa kali saya dan Pak Kapolres kemarin waktu melihat ruang isolasi di BLK. Kami akan melakukan pengecekan secara ketat untuk pemudik, khususnya yang menggunakan mobil pribadi. Kita dengan Pak Kapolres membuat posko kalau dari arah Suramadu, dari Surabaya ke Bangkalan, ini sebelah kiri sebelum pom bensin Sender. Nah, di sana kita membuat posko sehingga
tanpa terkecuali semua penumpang akan dicek secara paling tidak cek suhu. Ketika ada tanda-tanda gejala awal, kami isolasi atau karantina di diklat atau PLK. Sejak kapan sudah dilaksanakan, Pak? Insya Allah mulai hari ini, kata Pak Kapolres. Kemarin saya bertemu beliau dan hari ini kemungkinan akan sudah diberlakukan. Dengan berubahnya dari zona kuning ke zona merah, apa ada langkah khusus yang diambil oleh Pemkab Kabupaten Bangka? Ya seperti tadi yang kami lakukan ini kan kabar ini kan sudah kemarin sore ya. Jadi siang kita sudah berkoordinasi dengan Forkopimda. Andai kata positif, langkah apa yang kami lakukan? Akhirnya untuk pengecekan pemudik ini disegerakan, insya Allah hari ini. Pak Bupati, ini kan Bangkalan sudah masuk zona merah. Apa ada pembatasan untuk ibadah dan lain sebagainya, Pak Bupati? Ini nanti saya musyawarah dengan MUI karena kemarin dari hasil pertemuan mereka karena belum zona merah, ini ibadah-ibadah seperti sholat Jumat tetap diperbolehkan. Setelah zona merah ini saya ingin mendengar langsung dari MUI dan organisasi Islam lainnya nanti. Termasuk peribadatan ketika Ramadan nanti. Ya betul. Mungkin bisa saja mau menjalankan PSBB kali, Pak Bupati. Sementara ini kemarin kita fitcon dengan Ibu Gubernur. Seluruh kabupaten kota Jawa Timur belum ada yang mengajukan PSBB. Jadi maka dengan itu kami mengambil langkah dengan Kapolres, Pak Dandim dan Forkopimda untuk melakukan pengecekan secara ketat pada pemudik. Terkait yang di pelabuhan, Pak Bupati, kan banyak lalu lalang masyarakat Surabaya Kamal itu yang ini. Ada langkah-langkah strategis enggak, Pak Bupati? Apalagi kan Surabaya zona merah itu. Ya, termasuk di pelabuhan. Di pelabuhan pun sebetulnya posko juga sudah berdiri di dalam sana. Sudah ada. Terakhir gimana? Andai kata Pak ya, alternatif terburuk suatu saat umpama terpaksa Bangkalan ini melakukan PSBB, apakah plafon dana 65,2 M ini sudah include di dalamnya, misalnya untuk memberikan santunan kepada pekerja harian seperti penjajah bakso, abang beca, kemudian ojek online dan sebagainya. Di antaranya 65 ini Pak, kita ada kegiatan di antar bakti sosial dan juga himbauan dari Mendagri serta Kemendes dari Kemendes bahwasanya dana desa diantaranya juga untuk bantuan alokasi seperti bantuan tunai gitu. Cuma sasarannya tentunya di luar penerima manfaat program-program pemerintah yang ada seperti PKH, lalu bantuan non tunai serta prakerja yang di luar itu. Jadi sasarannya harus di luar penerima manfaat yang sudah ada program dari pemerintah. Berarti antisipasi ke depan andai langkah terburuk itu dilakukan di lini pedesaan untuk pekerja-pekerja harian itu diambilkan dari kemungkinan dari dana desa itu Pak ya? Tidak spesifik seperti itu, tapi kemarin dari kementerian menyarankan seperti itu himbauannya. Jadi dana desa juga dialihkan untuk penanganan COVID-19 disisihkan. Satu, Pak Bupati, kita mewakili teman-teman kan respon dari gugus tugas sepertinya kurang begitu cepat terhadap permintaan teman-teman. Artinya kita untuk mengkanter yang sudah tersebar di sosial media, karena kan sosial media